Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Tante jemput adik-adik yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya.
bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan, kami rindu memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang memimpin kami pagi hari ini. Berkati juga kami anak-anak yang ibadah di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, segala hormat pujian kami kembalikan bagi Engkau. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya adik-adik, dari hari Senin sampai hari Minggu dan setiap hari kasih Tuhan terus ada bagi setiap kita. Kita angkat pujian kita Senin Selasa, Engkau Raja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Bagi kita, haleluya, bertambah-tambah dalamnya, amin, haleluya Tuhan. Sama-sama semuanya adik-adik kita angkat pujian ini. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah. Lompat semuanya, kasih Yesus dalam. Sekali lagi, bagaimana dalamnya kasih Tuhan? Amin. Lebih dari laut lebarnya. Mari keliling semuanya. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Haleluya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah. Semua lompat yang tinggi. Kasih Yesus dalam. Bagaimana kasihnya Tuhan?
Biarlah nama Tuhan ditinggikan atas pujian kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Biarlah pujian kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ketenangan Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tante berharap semua sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Dan satu permintaan Tante siang hari ini, kalau bisa minta tolong Mama untuk siapkan buku gambar sama spidol atau pena boleh. Kalau yang belum bisa menulis, yang gak usah, enggak apa-apa, dengar aja. Dan lihat aja Tante Santi dan Tante Ica, oke? Hari ini semua yang sudah pegang Alkitab, Tante ajak buka di dalam Injil Matius, itu perjanjian baru. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Oke, dibuka aja dulu ya, dibuka aja terus baca aja atasnya. Enggak usah dulu baca semua. Oke, di sana ada judulnya 2 macam dasar. Nah, Tante Ica sebelumnya ya, Tante mau tanya, kira-kira Tante Ica sudah pernah ke pantai? Terus Tante Ica di sana ngapain? Mandi, terus main pasir. Tante Ica mandi dan main pasir. Nah, kalau di Palembang sudah pernah naik LRT? Sudah Tante. Enak kan? Oke, adik-adik yang sudah pernah main pasir pasti seru ya kalau main pasir. Nah, satu lagi, waktu naik LRT, kira-kira adik-adik lihat ya, kok LRT ini bisa jalan di atas? Ternyata dia di bawahnya ada tiang itu. Nah, waktu dia dibangun tiang itu, dulu Tante tinggal di KM berapa itu 9. Waktu mau datang ke sekolah di daerah kota suka macet. Nah, kenapa? Waktu mereka membangun tiang LRT itu lagi dibikin dasarnya itu besar sekali sampai harus buat macet di sana. Nah, adik-adik, ada 2 macam dasar yang Tante ingin
bagikan kepada adik-adik semua. Semua sudah siap dengan buku gambar, boleh diangkat atau boleh taruh di atas meja. Silakan Tante. Di sana yang pertama adalah ada orang yang dibilang bijaksana. Kenapa ya dia bijaksana? Dia bijaksana karena di situ dibilang waktu dia dengar firman Tuhan, dia melakukan. Nah, kok bisa dia melakukan? Karena waktu dia dengar firman Tuhan itu, seperti adik-adik, dia taruh di dalam hati. Firman apa aja yang dia dengar sehingga dia bisa lakukan, kan? Adik-adik sudah lama ikut sekolah minggu, bahkan online ini juga sudah lama, sudah mau 4 bulan. Kita sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan kita online. Nah, adik-adik sudah banyak dengar cerita. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar dikasih nasihat sama tantenya seperti Daud. Dia selalu memuji Tuhan. Siapa lagi? Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka dengar-dengaran. Apalagi dibilang berbuah bagi Tuhan. Apalagi banyak sekali yang adik-adik dengar. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh bohong. Nah, adik-adik, orang yang dibilang bijaksana ini, nah, dia adalah orang yang pertama. Dia dibilang bijaksana. Oh, bijaksana. Nah, orang bijaksana ini firman Tuhan bilang dia ternyata dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kita kasih tambah. Nah, sudah dengar, terus dia tambah apa lagi? Melakukan. Sama dengan apa? Dia buat, dia bikin. Nah, adik-adik sudah dia dengar firman terus melakukan, dia dibilang orang bijaksana. Loh, kenapa ya? Nah, dia digambarkan seperti ini. Tuhan Yesus bilang sama orang banyak waktu itu, orang bijaksana itu tahu enggak? Yang melakukan firman itu tahu enggak dia seperti apa? Seperti ini. Waktu dia bangun rumah, siapa yang rumah baru di sini ya? Oh, Miss Vivi. Miss Vivi rumah baru ya? Aduh, selamat ya Miss Vivi ya. Dia bangun rumah, dia beli batu, terus susun batu-batu pakai semen, dia bangun rumah dasarnya pakai batu-batu. Nih ada pintu rumahnya, ada jendelanya. Wow, keren rumahnya. Nih dia yang bangun nih. Nih dia. Dia ternyata, ternyata dia punya ya. Oh, punya dia. Nah, ternyata orang ini adalah orang yang suka dengar firman, tapi waktu dia dengar, dia taruh di dalam hati, terus dengan semangat dia lakukan firman Tuhan. Nggak boleh bohong, dia tidak bohong. Apalagi, kalau lagi belajar daring, anak-anak perhatikan ya, di layar HP atau di laptop, kalau disuruh menulis, nah dia lakukan. Nah, dia ini dibilang bijaksana. Kenapa? Dia seperti contohnya dia seperti orang tuh yang bangun rumah di atas batu. Nah, apalagi kelebihannya orang bijaksana ini. Ternyata adik-adik, waktu dia dibilang seperti itu, dia dibilang bijaksana. Kenapa? Karena tuh dia bangunnya di atas batu seperti LRT tadi dibangun supaya dia bisa lewat LRT-nya. Sebab kalau dia enggak dibangun tinggi-tinggi pakai tiang kuat dengan pakai dasar yang kuat, maka LRT bisa nanti kecelakaan lah. Nah, adik-adik, nah orang ini dibilang bijaksana. Nah, contohnya tadi yang Tante sudah bilang kalau belajar di sekolah daring itu harus menulis, harus dengar dulu apa yang Miss bilang baru ditulis. Jangan apa Miss, nomor ini Miss. Mendingan dengar dulu baru tulis, atau dengar dulu baru yang Miss bilang ditulis. Atau kalau di rumah mamanya bilang tolong beresin bantal dan selimut waktu bangun. Nah, karena biar dia masih kucuk-kucuk mata gini, dia cepat-cepat susun bantalnya, habis itu dia mandi. Anak pinter, anak bijaksana, mendengar terus melakukan. Nih ada di Alkitab loh, contohnya di dalam, adik-adik gak usah buka ya, di dalam Injil lagi, Injil Yohanes.
Mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang apa? Air anggur, air biasa terus jadi air anggur ya. Itu perkawinan di Kana tuh. Waktu Tuhan pestanya kehabisan air anggur. Waduh gimana ini? Nih orang-orang ini mau makan. Waduh sudah habis, aduh malu. Terus ternyata waktu itu ada ibunya Tuhan Yesus. Jadi ibu Yesus itu datang sama Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba. Tapi nggak peduli dah. Tuh ibunya Tuhan Yesus itu bilang sama pelayan-pelayan di situ. Dengar kalian ini ya. Kalau Yesus bilang apa aja, kalian turut, kalian ikut, kalian lakukan. Nah ternyata pelayan-pelayannya ini dengar. Dan bukan hanya dengar, tapi mereka kerjakan. Mereka lakukan. Waktu Tuhan Yesus bilang, kumpulkan itu buyung-buyung itu untuk diisi, tempayan-tempayan itu untuk diisi, kumpulkan, ayo. Maka dikumpul 1, 2, nah dikumpul lagi. Terus apalagi Yesus bilang, isi air, isi lagi air. Terus apalagi Yesus bilang, sudah diisi air. Tuhan Yesus sudah berdoa melakukan mujizat di dalam air ini, tapi pelayan-pelayan gak tahu. Hanya Tuhan Yesus bilang, cedok. Nah dicedok, sudah dicedok Tuhan Yesus bilang, bawa. Nah mereka bawa. Nah semua yang pelayan-pelayan ini dengar dari perintah Yesus, mereka lakukan. Apa adik-adik? Wih luar biasa, air yang mereka isi tadi di tempayan sudah menjadi air anggur. Air yang biasa sudah jadi anggur yang manis. Artinya apa? Mujizat terjadi ketika kita taat melakukan, mendengar firman, kita tambah dengan melakukan. Maka pelayan-pelayan itu menjadi bijaksana. Coba mereka enggak taat, coba mereka enggak buat, coba mereka enggak dengar-dengaran sama Yesus, enggak ada mujizat, enggak ada anggur manis. Nah sekali lagi, mendengar firman, melakukan sama seperti ini. Orang bangun rumah di atas batu. Terus ada di situ dicerita, waktu angin petir datang menyambar dan hujan, titik bunyi hujan. Nah hujannya datang, ada awan pekat sekali. Adik-adik boleh gambar, yang bisa gambar awan cakep-cakep, gambar cakep ya. Kalau tante kan enggak terlalu cakep tuh gambar awannya. Terus waktu datang hujan petir, orang yang ini yang ada punya rumah ini, dia adem aja di dalam. Kenapa? Karena kokoh nih rumahnya. Biar diterpa ini petir, hujan, angin, dia tetap ada di dalam, tetap bertahan. Kenapa? Karena kuat, dasarnya kuat. Nah adik-adik, walaupun mungkin di rumah ya, kadang kan sudah males nih, kocok-kocok mata waktu bangun, beresin dulu tempat tidur. Aduh baru bangun sudah tapi ketika kita melakukan, kita menjadi anak-anak yang bijaksana, yang menyenangkan hati orang tua, yang membanggakan hati orang tua. Walaupun cuma seperti itu, alangkah senangnya mamanya ini. Tuhan terima kasih, anakku mau disuruh, anakku rajin. Dengan sendirinya kita sudah jadi berkat bagi mama, bagi orang tua. Begitu juga di sekolah waktu belajar, jangan dulu tulis, dengar dulu Miss bilang, duduk manis. Dengan sendirinya adik-adik sudah jadi berkat bagi teman-teman yang lain. Nah itulah disebut bijaksana. Oke, itu yang pertama ya, sudah selesai gambar. Tadi tante sudah kasih contoh ya, seperti perkawinan di Kana, ada air biasa jadi air anggur manis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata di sana ada pelayan-pelayan yang mau dengar perintah Tuhan dan mereka lakukan. Maka ada mujizat. Hebat, luar biasa ya kalau kita mau dengar-dengaran, ada berkat. Nah yang kedua kita pindah gambar ya tante ya, pindah halaman ya. Halaman berapa sekarang tante? Halaman kedua ya. Oke, karena yang kedua, bagian kedua, maka pindahlah kita halaman yang kedua. Oke, yang kedua adalah sama tante. Samanya apa? Tahu enggak? Dia ternyata mendengar firman, itu yang sama. Tapi yang kedua, tante minta maaf sebelumnya karena di Alkitab ditulis seperti itu ya. Disebut orang apa tante? Bodoh, waduh,
bodoh. Waduh maaf ya sebelumnya ya Tuhan, tapi ini. Nah dia, tuh orang bodoh ini, dia sama, ini yang sama. Dengar firman. Ternyata sama ya, dengar firman mereka yang tadi yang bijaksana juga dengar firman. Tapi dia kurangnya, kalau tadi plus, sekarang dia minus. Tidak melakukan. Waduh, alangkah sedihnya. Dia dengar firman seperti anak yang tadi, yang bijaksana sama. Tapi bedanya dia tidak melakukan. Wah, tidak melakukan, sedih ya. Nah, dia tidak melakukan, dia digambarkan. Nah, kita gambar rumah lagi ya. Seperti membangun rumah. Dia bangun rumah, cakep, pintunya cakep, jendelanya cakep, habis. Nah, tapi di atas pasir tuh. Nah, banyak nian pasir dia beli di pantai inilah ya. Dia beli apa dia ambil ya? Nah, dia dirikan di atas pasir. Wah, nih orang ini, ayo lihat rumah kamu. Rumah kamu tuh di atas pasir nah. Waduh dia, rumahnya di atas pasir. Nah, karena adik-adik lihat, banyak pasirnya. Nah, tidak melakukan. Adik-adik tadi tante kasih contoh yang melakukan. Nah, sekarang yang tidak melakukan firman, padahal dia sudah dengar. Udah dengar tuh banyak. Wah, jangan ya, harus dengar-dengaran nih. Apalagi? Enggak boleh, apalagi? Harus pinjamin dong kalau teman pinjam pensil. Harus bagi makanan dong kalau teman minta. Terus dia tidak melakukan. Maaf adik-adik dan mama-mama, dia disebut bodoh. Maaf ya. Nah, tapi kan enggak ada yang mau bodoh. Enggak ada yang mau bodoh ya, tante juga mau yang pertama, yang tadi, oke? Nah, contohnya di dalam Alkitab adalah Om Yunus. Tahu ya cerita Om Yunus? Om Yunus ini waktu Tuhan suruh, ayo kamu ya, tolong kamu pergi ke Niniwe ya. Sebab di sana orang-orang sudah banyak berbuat kejahatan. Kamu kasih tahu tentang firman Tuhan seperti ini. Dia sudah dengar firman itu, dia sudah dengar perintah Tuhan itu. Tapi firman Tuhan catat, dia bersiap-siap. Bersiap-siap bukan untuk melakukan firman, melakukan perintah. Tapi dia bersiap-siap untuk melarikan diri pergi ke tempat yang lain. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis. Wah beda sini sama sini beda. Oh ya alangkah sedihnya Tuhan. Adik-adik, nah seperti itu. Seperti adik-adik, seperti contoh yang tadi, enggak usah jauh-jauh ya. Mama suruh kalau sudah bangun beresin bantal ya sama lipat selimutnya. Dia langsung bangun, malas. Dia langsung keluar, terus pergi kamar mandi. Nah, apalagi yang di sekolah kalau belajar daring. Adik-adik semua harus perhatikan di sini, perhatikan Miss. Jangan dulu menulis, dia santai-santai dia main-main. Atau sudah disuruh, dia belum kerjain. Simpel aja adik-adik yang ada di rumah. Banyak sekali. Nah adik-adik jangan sampai seperti Om Yunus. Walaupun Om Yunus akhirnya selamat, tapi kan sebelum itu dia masuk di dalam perut ikan. Betapa tersiksanya dia di dalam perut ikan. Kan sampai dia minta-minta ampun sama Tuhan, dia berdoa. Akhirnya karena dia sudah minta ampun, dia sudah minta maaf sama Tuhan, akhirnya memang bisa diselamatkan. Tapi kan enggak maulah kita kalau sudah tahu begitu, ngapain mau. Jadi lebih baik kita dengar dan melakukan. Tapi kan seperti tante bilang tadi, enggak ada yang mau jadi, maaf ya tante enggak mau ngomong. Enggak ada yang mau yang jadi nomor 2. Semua pasti tidak mau. Maka adik-adik yang diberkati Tuhan, berusahalah menjadi anak-anak yang bisa ketika kita dengar,
cut masuk di dalam hati. Bukan seperti yang orang-orang suka bilang, dia cut yang dia dengar, uing keluar di sebelah. Nah, di bawah angin lah dia di sana. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, berusahalah untuk simpan di dalam hati. Di dalam firman Tuhan, Daud di dalam kitab Mazmur, ada Daud pernah bilang, betapa ku cintai Tauratmu. Oh, dia cinta firman Tuhan. Saking dia cintanya firman Tuhan, adik-adik, dia selalu kalau mau melakukan sesuatu, dia tanya Tuhan. Walaupun kita tahu memang Daud pernah salah, tapi setelah itu dia bertobat. Betapa ku cintai firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur yang terakhir ya, tante baca ya, tante aja yang baca. Kalian enggak usah baca. Mazmur pasal 1. Nah, tante bacain. Ayat pertama ya, dan kedua, dan seterusnya. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nanti apa selanjutnya? Iya nih, orang yang suka Taurat Tuhan, orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, orang yang melakukan Taurat itu atau firman itu, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu orang-orang yang mau melakukan. Nah, sebelum tante lanjut dan tante selesai, tante, ternyata orang yang mendirikan rumah di atas pasir, waktu datang petir, menyambar rumahnya dan ada hujan. Nah, kita kasih awannya, aduh gelap sekali, mendung sekali hari ini. Datanglah hujan. Terus, waktu datang hujan dan angin badai, rumahnya roboh. Tante tulis di sini ya, berkeping-keping. Nah, waktu datang hujan dan banjir, nih banjir senang sekali nih pasir, nah, seperti di pantai. Kalau sudah datang ombak, nah dibawalah si air nih pasir ini, masuk lagi. Nah seperti itulah waktu hujan, badai, petir, angin, topan, banjir datang. Rubuhlah rumah itu, nanti atapnya sudah terbalik. Nah, jendelanya tinggal sebelah. Nah, pintunya lagi udah patah. Nah, apalagi? Kursinya hancur. Apalagi? Ada bajunya yang tersangkut. Tersangkut di mana? Di kayu-kayu. Apalagi? Wih, ada sepatu aku nih. Ada sepatu nah, udah ketutup becek. Ini sepatu bukan? Apalagi? Wih, ada botol minum aku tuh. Nah, aduh, kesian botolnya sudah becek. Nah, hancur semua. Apalagi? Apalagi yang hancur? Semua hancur. Tidak bisa ditinggali. Nah, gimana mau tinggal orang aja sudah hancur begini? Itu karena dasarnya pasir. Itu dasarnya karena tidak melakukan, hanya mendengar, tidak melakukan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, terima kasih Tante Ica. Tante berharap gambar yang kalian tulis, tulisan yang kalian tulis, yang Tante seperti ini, yang Tante minta kalian tulis, kalian gambar. Nanti kalian boleh kalau mau cabut boleh tempel di dinding. Kenapa Tante suruh tempel di dinding? Karena nanti kalian akan lihat. Mungkin setiap bangun pagi bisa lihat, aduh jelek sekali nih, aduh gimana ini rumah kalau dia hancur seperti ini kena banjir. Sedih sekali. Tapi ketika kalian melihat rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh dan kuat, adik-adik, berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Semua tidak mau dikatakan seperti ini, bodoh. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan pandai, bijaksana. Sebab kalau ada orang pandai ya Tante ya,
tapi nggak bijaksana ya Tante ya. Nah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Nah sekarang karena ada 2, pilihannya hanya 1. Sekarang adik-adik yang memilih. Tapi Tante berharap pilihan adik-adik bahkan pilihan kita semua adalah nomor 1. Oke? Menjadi anak-anak sekolah minggu yang bijaksana. Seperti apa mereka? Mereka adalah anak-anak yang mendengar cerita firman Tuhan, terus simpan di dalam hati, terus melakukan, terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan sekali lagi ya. Walaupun nih membangun rumah ini, baik rumah yang di atas pasir, baik rumah yang di atas batu itu perlu waktu, banyak perlu batu. Berapa hari, berapa bulan bisa mau beli lagi barang-barangnya, sama kan, perlu waktu. Tapi kita akan lihat hasilnya. Mungkin adik-adik yang di rumah kadang mau melakukan firman Tuhan, mau taat, ada yang rasa, aduh kok berat ya, kok gini ya. Ada yang melakukan firman yang sulit, yang susah. Kadang kita lakukan adalah apa? Jujur, apalagi meminta maaf, apalagi memaafkan, apalagi berbagi makanan, apalagi banyak. Kadang susah kita, aduh cuma punya 2, kecil-kecil lagi. Dia minta, kita melakukan firman bagi. Nanti kalau kita sudah bagi, datang deh berkat yang lain, berkat dari orang yang melakukan firman. Si Tuhan adik-adik, sekali lagi Tante berharap kita semua dapat menjadi orang-orang yang seperti nomor 1. Kita kembalikan Tante gambarnya yang nomor 1, kita cari Tante, di mana dia? Aduh, jangan-jangan sudah hilang. Di mana dia Tante? Oh, ini dia. Dia tetap kokoh, tidak runtuh. Jendelanya tetap utuh, nggak patah pintunya. Nah, adik-adik ya. Oke, sekali lagi Tuhan memberkati adik-adik semua. Jadilah anak-anak yang bukan cuma adik-adik ya, tante-tante kita ya Tante ya. Kita mau menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Walaupun kita belajar terus belajar, oke? Seperti adik-adik kalau sekolah kan belajar terus, belajar, nanti naik kelas. Dan kita bisa menjadi orang yang berhasil. Seperti firman Tuhan, orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, melakukan firman menjadi berhasil apa saja yang dia lakukan. Oke adik-adik semua, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan Tante minta sekali lagi, tempel di dinding biar jelek gambarnya, tapi tulisan kata-kata ini bisa kita baca setiap hari. Oke ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik-adik Star Kids, Children Care, terima kasih Mama Papa sudah menemani adik-adik semua. Kiranya Tuhan tolong kita semua, kita dapat melakukan firman ini tentunya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Tante Ica, terima kasih. Tante Ica ini mau melanjutkan loh. Ayo, apa Tante Ica? Nanti Tante Santi bantu. Oke adik-adik di rumah, saat ini kita akan membuat aktivitas. Tentu saja aktivitas kita saat ini berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Saat ini kita akan membuat rumah dari kertas gulungan tisu. Nah, kita lihat nih, Tante udah punya yang sudah jadi, kayak gini. Nah, jadi adik-adik di rumah nanti siapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada gunting. Nah, Tante Santi yang tolong gunting. Kemudian ada lem. Lemnya ada 2, lem kertas sama lem ini. Kemudian ada spidol. Nah, kemudian yang terakhir, belum yang terakhir. Ada kertas origami. Kertas origami. Kemudian yang paling akhir ada kertas gulungan tisu. Ini Tante sudah potong nih. Nah, adik-adik, kita akan membuat pertama-tama. Nah, tolong Tante Santi pegang mic-nya. Nah, Tante sudah potong kertas-kertasnya, ada yang bentuk segitiga kayak gini buat atap.
Kemudian potong lagi untuk pintu persegi panjang. Kemudian ada jendela, terserah adik-adik mau bentuk persegi panjang atau mau buat kotak ya. Tentu saja jendelanya ini pakai spidol yang tadi kita gambar. Nah, kalau sudah, kertas origami yang tadi kita buat tempel nanti di gulungan tisu seperti ini. Nah, dilem ya. Tante sudah punya nih yang sudah dilem. Kalau sudah dilem, adik-adik nanti buat seperti ini. Bisa lihat? Kemudian pakai lem ini. Nah, selanjutnya kertas yang tadi adik-adik sudah potong dengan bentuk segitiga, kita lem nih buat atap. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tempel pintunya. Nah, sesudah pintu tentu saja jendelanya adik-adik. Adik-adik boleh buat jendela yang banyak juga nggak apa-apa. Kalau tante bikin 2 jendela. Jadi deh rumahnya. Atau adik-adik boleh juga seperti ini. Ada tante buat yang kecil nih. Oke? Selamat mencoba. Baik adik-adik yang ada di rumah, tentunya pagi hari ini kita tadi sudah mengikuti ya Tante Ica tadi tentang aktivitas yang akan kita buat di rumah ya. Oke, yang sudah buat ya, tadi Tante Ica lupa ngomong kayaknya ya. Yang sudah buat adik-adik Star Kids bisa share di WhatsApp, grup WhatsApp ya. Kemudian adik-adik Children Care juga demikian, ada grup WhatsApp. Kemudian bisa di-share juga di Instagram ataupun Facebook masing-masing ya. Oke ya, Tante dan Om tunggu, jangan lupa ya buat yang paling bagus ya. Oke, Tante akan bawakan pengumuman pada pagi hari ini. Pengumuman tentang persembahan ya, karena kita belum bisa bertemu, belum bisa bertatap muka ya. Aduh udah kangen banget ya, tetapi gak apa-apa. Walaupun ibadah seperti ini, kalau kita benar-benar kepada Tuhan, pasti kita diberkati. Ya lanjut ya, persembahan yang mungkin kita bisa bawa, yang kita biasa bawa setiap hari Minggu di gereja, adik-adik bisa simpen ya, simpen dulu sama mama, sama papa. Ya simpan dulu, nanti waktu yang sudah ditentukan untuk kita datang ke gereja, beribadah bersama-sama kita bisa bawa ya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Kemudian juga Tante mau ingatkan kembali, ingatkan terus menerus kepada adik-adik Star Kids yang ada. Jangan lupakan setiap hari Sabtu tetap ada doa Zoom. Jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 yang akan mengikuti doa, mari kita akan berdoa bersama-sama. Oke. Kayaknya kalau di TV kita suka dengar new normal ya, new normal walaupun mungkin sudah normal, kalau kita sudah lihat banyak yang keluar kayaknya ya. Tante banyak yang ke mall, banyak yang ke pasar, banyak yang kemana-mana, penuh semuanya. Sudah rame Palembang ini. Tapi jangan lupa adik-adik ya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya. Kalau mau keluar tetap pakai masker, mungkin mau ke Inmart, nah Almart, nah jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker supaya juga kita tetap menjaga, kita sehat semua dan Tuhan akan menolong kita semua ya. Oke, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya yang ada di rumah, yang masih duduk, yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mengikuti ibadah, walaupun mungkin secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami akan akhiri ibadah kami berdoa buat kami semua anak-anak yang ada. Tetap terus jaga kami Tuhan, berikan kami kesehatan daripadamu, walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan Engkau memberkati kami yang saat ini Tuhan dalam bangku sekolah, yang mengikuti sekolah dari rumah secara online. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, berikan hikmat, kepintaran daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh tampil sebagai anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, yang kami mungkin tidak bisa tahu, tidak kami ketahui, namun kami percaya Engkau Tuhan yang akan sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka keluar masuk rumah. Tuhan tetap memberkati dan menyertai orang tua kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, berkati om-om dan tante-tante yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami. Pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, kami dengan penuh semangat untuk dapat beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.